حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعهد المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang jemaat rahimakumullah, tidak bosan-bosan Al-Fakir menitipkan pesan terkhusus untuk diri ini dan untuk semuanya agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk bisa meraih kebahagiaan, keselamatan serta keberkahan dunia dan akhirat kita. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini bersama-sama kita berkumpul di masjid yang mulia ini, di masjid yang dibangun dengan landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibangun oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seolah-olah ketika kita masuk di dalam suasana siang hari ini, di masjid yang penuh barokah ini, di masjid yang penuh mulia ini, seolah-olah tempat ini, mihrab ini berkata kepada kita semua, "Limithli hadza falya'mal 'amilun." Apabila seseorang ingin berbuat sesuatu, berbuatlah untuk semacam ini dengan memakmurkan masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Berbuatlah dalam kehidupan kita. Kita hidup di dunia ini, kita punya agenda, kita punya rencana, kita punya tujuan, kita punya misi, kita punya pekerjaan, kita punya kesibukan. Akan tetapi jadikan semuanya itu untuk sebuah agenda yang terbesar di mithli hada, untuk mendapatkan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia dalam keadaan masjid wal karim. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ibad, sekalian hamba Allah Subhanahu wa taala, para manusia yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan satu tujuan, agar mengabdikan diri mereka semata-mata murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk lainnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memanggil di setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sepanjang zaman Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dan senantiasa panggilannya dikumandangkan di setiap waktu, di setiap saat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya takut, dan janganlah kalian mati dalam keadaan selain Islam. Dan tidak ada jalan untuk mati dalam keadaan Islam melainkan hidupnya melazimkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya ciri ketakwaan seseorang adalah
dia melazimkan masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, gemar dengan masjid, tentram dengan masjid, nyaman dengan masjid, sehingga Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, prioritas utama beliau adalah dua hal. Yang pertama adalah beliau membangun persaudaraan, sehingga beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Al-Muslimu akhul Muslim." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Dan prioritas kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala hijrah ke Madinah, beliau belum tahu akan tinggal di mana, akan menginap di mana, akan tidur di mana, akan tetapi beliau terlebih dahulu menentukan tempat untuk didirikannya masjid di tempat tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW mayoritas waktu beliau lebih banyak beliau habiskan di masjid daripada di rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, di antara orang-orang yang besok di hari kiamat berada di tempat yang VIP, berada di tempat yang khusus, berada di tempat yang istimewa, di mana semuanya di padang mahsyar, kehausan, kelaparan, kesusahan, kesulitan, di dalam kumpulan yang saling berdesak-desakan. Akan tetapi sekelompok manusia berada di tempat yang istimewa, di ruang tunggu yang istimewa, dan mereka itu, kata Rasulullah SAW, di antara 7 orang yang bernaung di bawah namanya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Mereka adalah seseorang yang hatinya selalu terikat, terkait dengan masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. 24 jam hatinya terkoneksi dengan masjid, pikirannya terhubung dengan masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang terkoneksi hatinya dengan masjid itu dikatakan zuhul muslimin kal musallal musallin. Pasarnya kaum muslimin bagaikan musolanya orang-orang yang sholat. Disebutkan oleh Al-Imam Junaid bin Muhammad Sayyidul Taif, seseorang ulama besar, pemimpin tasawuf pada zamannya. Beliau memiliki pekerjaan di pasar, punya toko di pasar, dan beliau dikenal sebagai Junaid al-Ghali, sebab beliau menjual peralatan pecah belah di pasarnya. Maka ketika beliau membuka kedainya di pagi hari, beliau buka toko tersebut dan beliau tutup dengan tirai, dan beliau gelar sejadah di dalam tokonya. Untuk apa? Beliau melaksanakan sholat sekitar 300 rakaat di dalam tokonya beliau. Inilah pasarnya mereka terdahulu, bagaimana masjidnya mereka terdahulu. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita sangat perlu untuk memakmurkan masjid lebih daripada kita memakmurkan rumah kita sendiri, rumah orang tua kita, rumah tetangga kita. Sedangkan masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala adalah rumahnya Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Maka hendaknya kita memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan melaksanakan sholat 5 waktu, dengan ibadah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Qur'an, dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu makmurkanlah masjid-masjid kita, dan bawalah perangai masjid ke dalam rumah kita, bawalah perangai masjid ke dalam kantor-kantor kita, bawalah perangai masjid di mana kita berada, dan hubungkanlah hati kita terkoneksi dengan masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Perangai ahli masjid hendaklah sedemikian rupa, akhlak ahli masjid hendaknya sedemikian rupa, sehingga orang-orang ahli masjid sejati mereka mengenal hakikat sujud, mereka mengenal hakikat khudu',
dan mereka mengenal pengabdian yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, bangunkan masjid kita dengan salat, dengan ilmu, dengan majlis ta'lim, dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh masjid rumahnya Allah lebih berhak kita bangunkan lebih daripada rumah kita sendiri. Hadirin yang jamaah mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini di masjid yang penuh barokah ini, di masjid yang mulia ini, bisa membawa perangai masjid ke dalam rumah kita sendiri. Dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita semua, hati-hati kita yang selalu terhubung dan terkoneksi dengan masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, menjadi seseorang yang hatinya terkoneksi dengan masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan naungannya di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو